Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan kami di sini yaitu untuk wawancara berupa memberikan pertanyaan, itu sebagai dasar kami untuk melaksanakan program di sini, yaitu program pemberdayaan dari PPK Ormawa. Untuk pertanyaannya, pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana awal mula berdirinya PKK ini dan berapa anggota yang terlibat aktif di dalamnya? Kalau untuk berdirinya yang kayak bulan gitu kan ini ya Mas ya, sekitar 2001. Untuk anggotanya itu ada 7 orang. Pertama ketua, sekretaris, bendahara, terus Pokja 1 sampai Pokja 4. Ya, selanjutnya apakah di PKK ini sering mengadakan kegiatan rutin Ibu? Kalau kegiatan rutin itu sebulan sekali. Dijadwal Ibu? Iya, dijadwal, cuman untuk tanggalnya nggak menentu, ganti-ganti. Apa kegiatan rutin yang dilakukan PKK dalam pelaksanaan program kerja, Bu? Kalau kegiatan rutinnya itu ini Mbak, kalau untuk Pokja 4 itu BKL ya, untuk lansianya itu ada senam tiap minggu, 1 minggu sekali. Terus kalau untuk kegiatan ini kan ada kebun ya, kita siram-siram itu ya 1 minggu sekali untuk tengok-tengok tanaman lah ya. Apakah PKK memiliki produk hasil dari kreativitas ibu-ibu? Ada. Kalau dari kebun ya sayuran itu, cuman nanti kalau misalnya kan kita ada kolam juga ya, itu pengolahannya dari kebunnya itu bisa kayak kangkung gitu, bisa dijadiin olahan nugget ya, kayak dari kolam juga bisa. Tapi kalau untuk itu udah ada pengemasannya belum, Bu, atau pakai plastik biasa? Pakai plastik biasa. Berarti belum ada inovasinya. Belum maksimal juga Mbak. Bu, apa di PKK ini ada masalah dalam anggotanya untuk inovasi produknya apa? Kalau masalahnya itu Mbak, apa ya, kita tuh belum banyak belajar inovasi produknya belum maksimal lah ya. Itu sama kita masih kurang semangat ya. Bagaimana menurut Ibu dengan life skill atau kompetensi dalam kecakapan hidup pengurus PKK? Kalau life skillnya sih ya sebenarnya ini Mbak, bagus-bagus sebenarnya. Bagusnya gini, mereka tuh kayak bikin kue tuh udah pada mahir gitu ya. Terus ada juga yang ini juga ada satu anggota yang udah mulai produksi nugget lele, cuman ya itu tadi dia kemasannya masih terbatas ya. Terus itu udah berjalan lancar belum, Bu? Untuk pemasaran ya, pemasaran belum Mbak, paling hanya terima pesanan aja. Jadi belum pernah kayak digital gitu, Bu, misalnya dijual di sosial media, belum sampai ke supermarket juga ya, Bu? Belum. Terus kemudian kalau administrasi organisasi di PPK ini gimana, Bu? Untuk administrasinya Mbak, kita hanya intinya ya bisa, tapi hanya sebatas bisa. Jadi masih terbatas ya, belum, ibaratnya belum, kalau dibilang mahir ya belum gitu, masih gimana sih gitu, masih terbatas. Belajar lah ya, belajar bareng-bareng. Kalau kayak saya gini ya ibaratnya masih nanya gitu. Tapi untuk pembuatan struktur organisasi dan lain sebagainya ada ya, Bu? Ada. selanjutnya, apakah sebelumnya pernah ada kegiatan penguatan literasi, Bu, di masyarakat melalui pembelajaran bersama atau semacam pelatihan gitu? Kalau untuk pelatihan kita cuman dari pemerintah ya, dari kecamatan. Kalau selebihnya yang kita undang belum ada, karena memang fasilitasnya ya belum ini ya. Jadi belum ada ya, Bu, di sini? Belum Belum sama sekali. Belum.
Kira-kira sejauh mana Bu daya tarik ibu PKK terkait dengan adanya literasi dalam kegiatan pembelajaran bersama atau pelatihan semacam itu? Kalau untuk pelatihan, insya Allah sih tertarik ya, karena itu untuk menambah pengetahuan kita. Cuman ya itu tadi apa ya, ini Mas, belum memadai. Tapi kalau misalnya Bu, nanti kita buat pelatihan atau pembelajaran dengan ibu-ibu PKK, misalnya dalam 1 minggu berapa kali, itu nanti ada daya tarik nggak Bu dari ibu-ibu PKK untuk mengikuti kegiatan tersebut? Insya Allah ada, insya Allah ada Mbak. Karena kita ini ya, intinya mau belajar, cuman kita belum ada yang memfasilitasi gitu. Kalau dari pemerintahan kan nggak pasti ya Mbak, nggak pasti tiap bulan. Apalagi nih mau seminggu 3 kali. Mungkin kemungkinan besar sih bagus lah ya Mbak ya. Menurut Ibu bagaimana Bu ketika nantinya di PKK ini terdapat pojok literasi sebagai tempat pembelajaran atau pelatihan untuk ibu-ibu PKK yang nantinya dapat meningkatkan kecakapan hidup ibu-ibu PKK dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, Bu? Aku kalau dirasa sih itu baik sih Mbak ya, didukung lah ya, karena ya memang kita selain kita untuk kita belajar ke depannya, kita akan jadi tambah wawasan ya. Apalagi PKK itu sebenarnya yang dibahas itu sekitaran ya untuk diri kita sendiri sama keluarga ya, intinya gitu sih. Jadi nanti ketika misalnya kita membuat edukasi dengan ibu-ibu PKK terkait administrasi organisasi, kemudian pelatihan inovasi produk, dan juga tentang peningkatan life skill atau kecakapan hidup, itu ibu-ibu PKK-nya mau ya Bu berkolaborasi dengan kami? Insya Allah mau Mbak. Bagaimana harapan Ibu untuk kemajuan PKK dari segi peningkatan kecakapan hidup atau kompetensi masyarakat, khususnya melalui pembelajaran atau pelatihan pojok literasi, Bu? Kalau harapan saya sih Mbak, untuk pribadi, saya berharap bisa menambah wawasan saya, karena memang saya masih kurang banget. Untuk Mojopahit mudah-mudahan PKK-nya jadi semakin maju ke depannya, terus bisa menambah wawasan untuk inovasi produk, kayak administrasi, jauh lebih baik intinya gitu. Baik, Bu, demikianlah tadi pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga sasaran-sasaran yang akan kami berikan di Ibu PKK seperti inovasi produk, administrasi organisasi, dan peningkatan keterampilan itu berjalan sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.